untuk menjerat 7 terpidana lain. Padahal 7 terpidana lain membantah. Nah, Sudirman dalam hal ini adalah korban dari tindakan tidak profesional, tindakan melanggar hukum dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki ya. Walaupun kemudian Sudirman mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana, sebetulnya ini adalah pengakuan yang palsu ya. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya. Apalagi dia dalam kondisi yang secara itu ada nama Rudiana berdasarkan pengakuan yang dari ikut menyiksa. Ikut menyiksa itu dari mobil ya, dari mobil itu dari depan SMP 11 sampai di Polres. Apa yang dilakukan berikut dengan 2 anak buah Rudiana, disebutkan namanya saya lupa ya, itu ada di memori peta kami ya, itu kami sudah sebutkan berdasarkan pengakuan. Tapi kemudian diputus juga, ini berarti hakim ini sengaja ya kan, sengaja menyidangkan skenario, sengaja memutus orang yang tidak bersalah. Maka saya simpulkan ini hakim-hakim inilah hakim yang tidak mempunyai hati nurani, hakim yang tidak mempunyai moral, ini peradilan sesat, ini diputus saja. Kalau itu memang menjadi kasus dibuktikan kecelakaan, ya bebas semua berarti kan itu. Karena tidak bernilai bukti-bukti yang di persidangan kemarin. Tapi kalau itu nanti tetap bahwa itu kasus pembunuhan, berarti tergantung bagaimana peran masing-masing nan terdakwa. Semakin yakin saya bahwa yang disidangkan pada tahun 2016 itu adalah skenario, ya, itu peradilan sesat. Nah, sehingga ketika ada PK ini, ya, baik dari PK Sakatatal, ya, kemudian sampai sekarang PK 6 terpidana, termasuk nanti PK Sudirman yang terakhir ya jadwalnya, saya selalu ya, di pikiran saya selalu ini harus dibongkar, gitu. Ini harus dibongkar, dan saya memberikan support, datang kemari memberikan support kepada para terpidana, termasuk pengacara-pengacaranya atau penasihat hukumnya, ya, agar ketika masyarakat banyak datang, termasuk praktisi-praktisi hukum banyak yang datang, itu memberikan satu support ya tersendiri, semangat tersendiri, agar kebenaran ini terbongkar ya, terungkap, peradilan sesat itu nanti terungkap. Jadi mereka yang berdelapan ini, yang 5 itu bersama-sama, ya. Yang 5 ini bersama-sama. Sudirman itu tidak ada di lokasi malam itu bersama, tapi ada yang menyaksikan juga, kakaknya dan juga ada tetangganya yang menyaksikan, ya. Yang kesaksian sekarang yang muncul, bahkan ketika ada tetangganya yang tukang sayur yang mengajak dia untuk menanyakan lah yang biasa berkumpul ya. Kemudian Rivaldi juga mempunyai alibinya ada juga yang temannya berbarengan. Alibi yang kita temukan saat ini bukan hanya alibi daripada tersangka atau terpidana. Teman-teman Eki dan Vina pun sekarang ini bermunculan dan mengatakan malam itu kami sampai jam segini, jam 9.30, 21.30 itu masih bersama loh, masih baik-baik. Dan yang terakhir Mega dan Widi, kami jam 22.14 masih bercakap. Artinya apa? Artinya bahwa semua keterangan yang disampaikan Pak Susno tadi ini lebih benar, lebih berkesesuaian dibanding dengan cerita Aib dan Dede di awal itu. Apalagi Dede sekarang mencabut gitu. Ya. Liga A melihat nggak juga mencabut. Saya pikir ini sudahlah, kebohongan itu sudah nggak bisa ditutupi lagi. Saya pikir ayolah mari kita terus terang mencari kebenaran. Itu aja yang kami harapkan. Pak Jutek, di awal kasus ini kembali naik juga NTV redaksi mendapatkan beberapa foto di mana foto itu menunjukkan beberapa terpidana kemudian babak belur yang bisa kita lihat secara foto gitu ya yang beredar. Sebetulnya yang terjadi malam itu bagaimana atau apa yang terjadi malam itu? Malam itu ketika mereka ditangkap, Pak, kalau dengar ceritanya, saya sampai kemarin ketika bertemu dengan Eka ya, ketika di tahanan sementara sebelum sidang, terus terang saya nggak tahan, air mata saya meleleh kemarin ya. Mungkin ada wartawan yang menyorot itu kemarin ketika saya dengan Bang Otto dan tim itu menengok mereka. Kenapa? Saya kebayang ya apa yang mereka alami pada malam sore hari itu.
Sudirman dengan Saka Tatau ini menurut saya sial karena dia mengantar Eka sebenarnya Eka ke situ. Sesudah diantar, mereka ini pergi beli bensin. Lalu datanglah penangkapan itu. Di dalam penangkapan itu udah 6 ditangkap, dipukul, sudah masuk ke mobil, baru datang Sudirman sama Saka. Ketika datang, mereka ini nggak tahu apa-apa, lihat temennya kok dinaikin ke mobil, liatin apa, mereka tanya ada apa. Belum ada cerita apa menurut pengakuan mereka juga dipukul dan mereka pun dimasukkan ke mobil. Di dalam perjalanan itu mereka sudah dipukul dan mereka sudah disundut rokok di tubuhnya dan apa. Terus penyiksaan itu berjalan terus sampai di Polres dan sampai malam harinya, dan jam 2 dini hari diperiksa, jam 3 hari diperiksa. Ya, menurut pengakuannya Eka ini akhirnya dia tidak tahan ya, dia lihat adiknya yang Aldi itu ya, yang disiksa, dia nggak tahan, akhirnya dia mengaku, dia bilang daripada adiknya terus dia akhirnya mengaku udah itu saya, itu yang istilah kami tukar kepala. Adiknya itu yang besok harinya dibebaskan oleh karena pengakuan bahwa si Eka bilang adik saya nggak terlibat, saya yang terlibat. Coba bayangkan ya, coba kita bayangkan kalau itu menimpa saudara kita, menimpa anak kita, menimpa family kita, dan ketika tidak berdaya lakukan. Saya dapat bayangkan, itu sebabnya saya katakan kalau ditanya apakah penyiksaan itu ada, dan kami sudah pastikan karena yang melihat itu ada penasihat hukumnya saat itu sesudah waktu mau sidang ya, bukan waktu pemeriksaan ya. Kemudian ada foto-foto yang beredar, ada orang yang melihat, di antar mereka juga saling melihat, dan kebetulan Aldi yang besoknya dibebaskan ya, juga orang tuanya melihat kondisinya, saudaranya melihat kondisinya babak belur, dan itu bukan fitnah, itu kejadian, dan itu kami bisa buktikan. Dan nggak bisa dibantah lagi itu menurut saya. Baik, itu akan dibuktikan pada saat sidang nanti ya. Oh iya, kami akan buktikan. Jadi itu udah nggak usah, apalagi kami sudah laporkan Rudiana, ya kan, yang melakukan penyiksaan dan memberikan keterangan palsu. Ya, sekali lagi kami mohon Mabes Polri bantu ya para terpidana ini cepat naikkan status Rudiana. Dengan demikian maka ini akan membantu PPK ya, akan membantu proses PPK ini lebih cepat lagi. Kenapa? Karena dengan dinaikkan status maka apa yang kami laporkan betul dan peristiwa itu berarti tidak ada gitu. Anggota kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat atau Jabar diminta mengakui telah menyiksa 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketujuh terpidana kini mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Menurut Reza, para personel yang diduga terlibat penganiayaan itu bisa mendapatkan superior order defensi bila ada kemiripan antara situasi kerja para anggota tersebut saat itu dengan situasi Richard Eliezer atau Baradae saat menembak Brigadir Joshua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Superior order defensi adalah perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atas perintah atasan. Reza menyebut testimoni atau pengakuan para polisi yang menangani kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 silam itu akan membuka jalan untuk menakar seberapa jauh indikasi peran Ibtu Rudiana, termasuk membongkar dugaan keterlibatan pejabat Polres Cirebon dan Polda Jabar selaku superior yang telah memberikan perintah salah kepada wartawan.